Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febiola Fitriwalni Norika dari jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang ingin mempresentasikan materi tentang uji normalitas, uji linearitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolonialitas, dan uji autokorelasi. Yang pertama yaitu uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Ada dua cara mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Analisis grafik yang pertama yaitu melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Yang kedua, melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dan distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk garis lurus diagonal, dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Berikut yaitu contoh dari grafik histogram. Yang pertama, tidak normal, karena grafik histogram memberikan pola distribusi yang merata. Yang kedua, normal, karena titik-titiknya menyebar di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Yang kedua yaitu uji linearitas. Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak. Syarat dari pengambilan keputusan yang pertama, jika nilai sig lebih besar dari 0,05, maka hubungan antara variabel gaya kepemimpinan dan variabel kinerja pegawai adalah linear. Yang kedua, jika nilai sig kecil dari 0,05, maka hubungan antara variabel gaya kepemimpinan dan variabel kinerja pegawai adalah tidak linear. Yang ketiga yaitu uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Ada cara mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas, yaitu Spearman-Rho, uji Gleiser, uji Park, dan melihat pola grafik. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot antara ZRESID dan ZPRED, di mana sumbu Y adalah Y yang diprediksi dan sumbu X adalah residual atau prediksi Y sesungguhnya yang telah di-studentized. Dasar analisis. Yang pertama, ada pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur atau bergelombang, melebar kemudian menyempit, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Yang kedua, jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut merupakan contoh dari grafik scatter plot, di mana di dalam grafik tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas karena titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Model regresi layak dipakai untuk memprediksi income sales person berdasarkan pemasukan variabel bebas usia, pengalaman kerja, dan jenis kelamin. Yang keempat yaitu uji multikoliniaritas. Uji multikoliniaritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antara variabel bebas atau independen variabel. Cara mendeteksi ada atau tidaknya multikoliniaritas yang pertama yaitu nilai R2 yang dihasilkan sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel bebas banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel terikat. Selanjutnya, menganalisis korelasi variabel-variabel bebas. Jika antar variabel bebas ada korelasi yang cukup tinggi atau di atas 0,90, hal ini merupakan indikasi adanya multikoliniaritas. Selanjutnya, multikoliniaritas dapat juga dilihat dari nilai toleransi dan lawannya variance inflation factor atau VIF.
Nilai cutoff yang umumnya dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinialitas adalah nilai toleransi E besar sama dari kecil sama dari 0,10 atau sama dengan besar sama 10. Berikut merupakan contoh dari coefficient correlation, di mana di sini tidak terjadi multikolinialitas karena korelasi antara variabel bebas atau independen di bawah 0,90. Selanjutnya merupakan contoh dari koefisien, di mana hasil perhitungan nilai toleransi menunjukkan tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai toleransi kurang dari 0,10. Yang kedua, hasil perhitungan nilai variance inflation factor menunjukkan tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Yang kelima yaitu uji autokorelasi. Uji autokorelasi bertujuan untuk melihat apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T1 sebelumnya. Ada cara mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi, yaitu uji Durbin-Watson atau DW test, uji Lagrange multiplier atau LM test, uji statistik Q banding B, Wurst dan Ljungbox, dan Rand test. Uji Durbin-Watson digunakan untuk autokorelasi tingkat 1 dan mensyaratkan adanya intercept atau konstanta dalam model regresi dan tidak ada variabel lag di antara variabel bebas. Ini merupakan contoh dari model contohnya, di mana nilai DW sebesar 1339. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan signifikasi 5%. Jumlah sampel 11 dan jumlah variabel bebas 3, maka di tabel Durbin-Watson akan didapatkan nilai. Selanjutnya yaitu gambar daerah uji Durbin-Watson. Karena nilai DW 1339 lebih kecil dari DU dan lebih besar dari DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.